Halo Animers, melanjutkan video di episode kemarin menjelaskan bagaimana Luffy dan kawan-kawannya menemui Nami di desanya. Seorang Nami yang mempunyai hubungan tersembunyi dengan Arlong memilih meninggalkan Luffy dan kawan-kawannya. Penasaran bagaimana ceritanya? Simak terus di Alunime. Di awal scene kita diperlihatkan pada masa kecil Nami dan ibu angkatnya Nami yang bernama Bilmire. Ini orangnya sedang memasak sesuatu. Kemudian muncullah sekelompok bajak laut yang dipimpin oleh Arlong, Iki Raine, yang mencoba mengetuk dan masuk ke dalam rumah tersebut. Kemudian si Bilmire dengan sigapnya menodongkan shotgunnya ke mulut si Arlong. Karena dia memang adalah bekas angkatan laut, jadi dengan mudahnya menjatuhkan tubuh si Arlong. Tapi sayangnya keadaan berbalik. Arlong kemudian menggigit shotgun milik Bilmire hingga patah dan menginjak tangan kirinya. Nami dan Nojiko yang melihat dari jauh itu pun ingin menyelamatkannya, tapi berhasil dicegah oleh dokter. Saat itu muncullah seorang bapak tua bernama Gen. Ini orangnya. Dia adalah wali kota desa tersebut, yang bermaksud untuk membantu Bilmire bahwa Arlong dan kawannya meminta upeti bila ingin selamat. Demi menyelamatkan Nami dan Nojiko, Bilmire membayar 100.000 beri kepada para bajak laut tersebut. Tapi Arlong dan kawanannya masih tetap membunuh Bilmire, melumpuhkan Gen, dan mengalahkan seluruh penduduk desa, serta membawa Nami. Suatu hari penduduk desa ingin menemui Arlong dan kawannya untuk membalaskan dendam mereka. Tapi muncullah Nami dan mengatakan dia telah bergabung dengan Arlong sebagai pekerja pembuat peta. Terlihat bahwa Nami mempunyai tato Arlong. Kemudian scene berpindah ke masa sekarang. Seorang Nami dihadapkan oleh sekelompok angkatan laut yang ingin menangkapnya dan menyita seluruh harta karun yang dia miliki. Jadi si Nami ini selama dia hidup memiliki cita-cita mempunyai 100 juta beri dan membuat perjanjian dengan Arlong bahwa Arlong akan pergi dari desanya, menyelamatkan desanya bila Nami berhasil memberikannya 100 juta beri. Untuk menuju impiannya, dia mencuri harta karun dari para bajak laut, kemudian menyimpannya sedikit demi sedikit di kebun jeruk miliknya. Si Nami pun tidak tinggal diam, dia mencegah para angkatan laut itu untuk menyentuh harta karun miliknya. Dan berargumen, dulu si Arlong kesini kalian kemana saja? Dan sekarang aku sedang berjuang menyelamatkan desa. Kalian malah datang mengambil semua hartaku. Tapi jawaban komandan angkatan laut ini membuat Nami, Gen, dan Nojiko yang saat itu hadir semakin marah. Ya, ternyata si Arlong lah yang memerintahkan angkatan laut itu untuk mengambil semua harta karun milik Nami. Dengan imbalan 30% akan diberikan kepada dia. Akhirnya Nojiko saat itu tertembak oleh angkatan laut tersebut. Nami yang marah mendatangi markas Arlong dan meminta keadilan. Namun tetap saja Arlong yang menang.
Gen dan warga desa yang sudah tahu niat baik Nami pun kembali hendak menyerang markas Arlong. Meskipun tahu bahwa mereka tidak akan menang, tapi mereka tetap berangkat. Di tengah keputusasaan Nami, dia menusuk-nusuk tato di tangannya. Dan saat itulah muncul Luffy. Ini sih scene yang buat saya merinding kalau nonton sendiri, serius. Dengan 3 kali pukulan, Luffy berhasil merobohkan pintu gerbang Arlong. Kemudian bertanya, siapa yang bernama Arlong? Hanya dengan sedikit sentuhan tangan Luffy, semua orang langsung tercengang. Dengan karisma seorang Luffy dan Roronoa-Zoro, sejatinya kawanan Arlong sudah mulai ketar-ketir nih. Untuk itu, anak buah Arlong memanggil bala bantuan. Dan muncullah Momo. Tapi dengan kepala yang benjol. Ternyata luka tersebut didapatkan oleh ulah Luffy dan temannya di episode sebelumnya. Tahu akan monster sapinya takut melawan Luffy, Arlong mengancamnya. Mau nggak mau, Momo berhadapan dengan amarah Luffy. Si Luffy karena ulahnya sendiri, dia tidak bisa bergerak dan terkena tinta si gurita. Dengan sebuah batu besar, Luffy rencananya akan diremukan. Akan tetapi, muncullah Sanji menolong dan mengatakan, mengapa aku memiliki kapten bodoh sepertimu? Dan Zoro mengatakan, aku juga berpikiran seperti itu. Tapi quote Sanji ini yang saya sangat setuju. Setelah melempar Luffy ke dalam air, pertarungan berlanjut. Antara Zoro dengan si gurita, Sanji dengan ikan pari, sedangkan Usopp masih sibuk dikejar-kejar si banci ini. Meskipun luka Zoro kembali terbuka, dia tetap bangkit melawan si gurita. Di tengah pertarungan yang sengit tadi, Najiko dan Gen masuk ke lautan demi menyelamatkan Luffy yang tenggelam. Karena menurut Gen, Luffy adalah kunci untuk menang dari pertarungan ini. Dan akhirnya gurita tersebut berhasil dikalahkan oleh jurus 3 pedangnya si Zoro. Sanji yang saat itu ingin menyelamatkan Luffy, dia meloncat langsung ke dalam laut, tapi berhasil dicegah oleh si ikan pari. Pertarungan menjadi berat sebelah ke ikan pari, karena kekuatan seorang manusia yang berada dalam air akan menyusut setengah kalinya. Sedangkan mermaid atau manusia setengah ikan ini bila berada dalam air akan lebih cepat 2 kali lipat. Belum lagi urusan ambil napasnya. Ketika Sanji ingin ambil napas ke permukaan, si ikan pari tersebut menghalanginya. Tidak hanya itu, dia membawa tubuh Sanji ke dalam dasar lautan dengan cepat. Sekedar info saja, bila sebuah tubuh manusia diterjunkan atau dibawa ke dalam dasar lautan dengan cepat, tubuh tersebut akan remuk karena perbedaan tekanan air yang sangat drastis. Untungnya Sanji menutup insangnya sehingga ikan tersebut kesulitan bernapas. Dan lihat apa yang dia lakukan Sanji saat di daratan. Berbeda dengan 2 rekannya tadi, Usopp bertarung dengan gayanya sendiri. Mulai dari pura-pura mati hingga menipu si banci.
Dan pada akhirnya si Usopp melemparkan sebotol sake lalu menembaknya dengan sulutan api. Dan sebagai penutup, Usopp menggunakan hammer miliknya. Sedangkan di daratan, Sanji dan Zoro sudah kewalahan nih melawan Arlong. Di saat keadaan hampir mati, muncullah Nami. Untuk apa Nami datang ke sana? Tidak lain untuk Oke, cuman itu saja animers. Alur cerita One Piece episode 36 sampai 40. Simak terus episode selanjutnya di Alunime. Silakan tinggalkan like dan subscribe channel ini agar kedepannya kami masih bisa terus menghasilkan alur-alur cerita anime lainnya. Bye animers.